Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh حبيبه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah marilah kita selalu panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan siam, melaksanakan qiyam pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal kebajikan, kesempatan untuk menghadiri di rumah Allah, di masjid Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan qiyam, melaksanakan salat malam, melaksanakan salat tarawih. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang. Afuwun ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memang salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih tanpa belas kasih, Maha Penyayang tanpa pandang. Siapapun disayang Allah Subhanahu wa taala, siapapun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang begitu luas. Salah satu dari rahmat Allah itu adalah Allah Maha Afuwun Ghafur. Allah Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Sama sekali rahmat Allah berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan maghfirah Allah, sebagai bulan ampunan. Maka sesungguhnya bukan hanya pada 10 hari kedua di bulan Ramadan saja, tidak dibedakan antara pekan atau 10 pertama, 10 kedua dan 10 ketiga. Namun seluruhnya dalam sebulan tersebut Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bulan yang penuh rahmat, bahwa sesungguhnya bulan tersebut adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah, dan bulan tersebut juga sebagai salah satu sarana yang paling utama agar manusia terbebas dari api neraka. Jadi dalam 10 bulan tersebut, bahwa kapanpun kita lakukan siam, qiyam dengan penuh iman dan ihtisaban, maka salah satu faedahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Maka ini adalah termasuk bentuk dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang memiliki salah dan dosa. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka wajar bagi manusia untuk berbuat salah, berbuat dosa. Wajar bagi manusia untuk sampai dan mungkin suatu saat, suatu hari dia akan jatuh dan tidak bangun-bangun, maksudnya adalah tidak menyembah kepada Allah atau bahkan mungkin kufur kepada Allah dan lain sebagainya. Naudzubillah. Namun sesungguhnya Allah sangat menanti hambanya yang kemudian kembali bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya yang balik lagi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui kesalahan-kesalahan. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, maha, sehingga tidak seperti manusia yang kalau seandainya kita itu kesal sama orang,
seandainya kita sudah dibohongi sama orang, maka kita merasa sudah sangat benci sampai ke ubun-ubun. Dia pun walaupun dia sudah bertaubat misalnya, walaupun dia sudah minta untuk dimaafkan, menangis dan sebagainya, kita tidak percaya karena dia selalu berbuat kejahatan dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Tidak seperti itu. Manusia yang sudah berbuat salah kemudian datang kepada Allah untuk bertaubat. Kemudian dia jatuh lagi dan berbuat salah lagi. Kemudian kembali lagi bertaubat kepada Allah, kembali lagi dan kembali lagi. Maka sepanjang hayat, sepanjang manusia belum sampai ajalnya, ketika manusia itu kembali bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat dari hamba siapapun mereka. Bahkan Firaun sekalipun diberikan kesempatan untuk bertaubat. Pada orang-orang kufur, ateis dan pada siapapun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada mereka semuanya. Terbukti ketika mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Kesempatan untuk mendapatkan nikmat Allah karena Allah, dan kesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali dalam mata Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini adalah ayat yang dibenci sama iblis, sama setan. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat seluruh hamba kepada orang yang sudah kufur, takabur dan sombong, serta orang-orang yang sudah ingkar sekalipun. Allah masih panggil mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kepada hamba-hamba saja, kepada orang-orang yang sudah jauh melenceng saja, Allah masih menganggap mereka sebagai ibadi, sebagai hambaku. Wahai hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Allah mengampuni seluruh dosa semuanya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali rahmat Allah. Nah, berkaitan dengan ini tentunya ada doa atau ada kalimat, ada ucapan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ampunannya itu mengampuni dosa-dosa. Karena sesungguhnya Allah ajarkan kepada setiap nabi dan rasul dengan berbagai macam doa-doa yang doa-doa tersebut atau kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala terima ampunannya, terima taubat-taubat mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi karena Nabi Adam itu telah berbuat salah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah larang mereka wala taqrabah hadhihi syajarah, janganlah kalian dekati pohon ini. Namun kemudian mereka lupa terhadap aturan tersebut dan kemudian apa yang dilakukan mereka adalah mendekati pohon tersebut dan kemudian memakan buahnya. Itu semuanya adalah kealpaan dan bahkan itu semuanya adalah karena tipu daya setan. Karena Nabi Adam alaihissalam kemudian menegaskan ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau dekati pohon ini? Kenapa engkau ini? Apakah engkau lupa atau apakah engkau melanggar aturanku? Namun Nabi Adam kemudian menegaskan bahwa sesungguhnya tidak mungkin bagi merasa bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang mengatasnamakan Allah kemudian berbohong atas nama Allah. Itu tidak mungkin akan terjadi. Namun itu ternyata dilakukan oleh iblis laknatullah. Dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia inilah laka laminan nasihin. Sungguh aku termasuk orang yang memang betul-betul memberikan nasihat yang benar kepadamu. Dulu memang Allah melarang kamu untuk mendekati pohon ini, tapi pohon itu sudah sekarang larangan itu sudah dianulir gitu. Larangan itu semuanya sudah dihapuskan. Udah sekarang kalau kamu mau tetap
kekal di dalam surga ini, maka makanlah pohon ini. Maka kemudian iblis itu mengatakan syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini adalah pohon kekekalan. Kalau kamu makan pohon ini, makan buah dari pohon ini, maka kamu akan menjadi kekal di dalam surga. Karena Nabi Adam memiliki keyakinan bahwa tidak akan mungkin bagi seorang hamba Allah, bagi seorang makhluk Allah itu berdusta dengan mengatasnamakan Allah, maka kemudian dia percaya begitu saja terhadap bujukan rayuan dari setan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, karena bapak kita sih Adam sih, coba kalau bapak kita Adam tidak makan buah khuldi kan kita semua masih ada di surga. Ya belum tentu juga, bahkan mungkin hanya berdua saja di dalam surga, tidak ada anak-anaknya, kita juga nggak ada. Tapi memang begitulah yang terjadi. Ini adalah memang takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus hadir di muka bumi ini, dan karena itulah memang Nabi Adam memang diciptakan, diperuntukkan untuk khalifah fil ardi, dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala langsung nyangoni Nabi Adam. Jadi fatalaqa Adam birrabbihi kalimatin fataba alaihi. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam, dan Nabi Adam ini memang salah, tapi kemudian dikasih bekal, dikasih sangu, yaitu kalimat-kalimat, beberapa kalimat yang memang itu dengan kalimat itu Allah sayang kepadanya, akhirnya kemudian diterima taubatnya. Apa taubatnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh sangat indah kalimat-kalimat tersebut, sehingga dengan ketika diulang-ulang, ketika diucapkan oleh Nabi Adam dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian terima taubatnya. Fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Begitupun juga dengan banyak dari nabi-nabi dan rasul yang lainnya yang memiliki kalimat-kalimat thayyibah sebagai wujud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kemudian dimakan oleh ikan hiu apa? Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini memiliki salah satu kesalahan karena kesal sama kaumnya, sehingga kemudian kaumnya ditinggalkan karena tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Langsung ditinggalkan pergi. Tapi ternyata mereka kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat azab langsung ada di hadapan mereka di atas langit, kemudian mereka segera, jangan-jangan ini memang betul azab Allah, maka kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah ampuni mereka dan azabnya langsung segera diangkat oleh Allah, tidak jadi diazab oleh Allah. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan mereka kemudian ditarik kembali oleh Allah dengan caranya Allah yang terbaik, yaitu kemudian kapal yang ditumpanginya harus ada orang yang harus dimasukkan ke dalam lautan, dibuang ke lautan gara-gara kelebihan beban. Sehingga kemudian berkali-kali diadakan undian, ternyata yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Mereka sudah nggak enak ini, mosok Nabi dibuang ke lautan gitu ya. Akhirnya kemudian dibuat kocokan lagi, ternyata yang keluar Nabi Yunus lagi, sampai 3 kali yang dibuat kocokan, ternyata Nabi Yunus yang keluar, sehingga Nabi Yunus lah yang harus dibuang ke dalam lautan, dan itu memang adalah takdir Allah. Kemudian dimasukkanlah dia, diambil, dimakan oleh hiu selama 40 hari 40 malam dalam kegelapan, gelap di dalam perut ikan dan gelap di dalam lautan yang gelap, masuk ke dalam dan sebagainya, penuh dengan kegelapan. Maka kemudian ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya dan kemudian kembali dikeluarkan. Kalau seandainya Allah tidak terima
taubatnya, maka dia akan tetap berada di dalam perut itu sampai hari kiamat. Maka ini termasuk salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar bahwa ikan itu masih ada sampai hari ini, karena kalau seandainya masih ada Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu, maka ia masih akan tetap berada di dalamnya sampai hari kiamat. Dan kemudian ikan itu masih ada sampai hari ini. Wallahu a'lam. Terima sekali rahmat Allah. Salah satu hal yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa yang sebaiknya aku ucapkan saat ketika aku mengetahui bahwa sekarang terjadi malam Lailatul Qadar. Karena saat ketika Lailatul Qadar itu seseorang yang bangun di waktu malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kemudian Allah juga akan ampuni. Man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar atau salat di waktu malam Lailatul Qadar, maka dengan penuh iman dan penuh ihtisab, maka dosa-dosa yang akan diampuni. Apa yang diucapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fani. Allahumma innaka afuwwun karim. Perbanyak untuk membaca itu. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Afu, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhibbul afwa fa'fani. Oleh karena itu ampunilah dosa kami dan maafkanlah kami. Maka itu adalah salah satu doa yang bisa dibaca dan diulang-ulang di waktu malam, karena kita tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka kita perbanyak doa-doa itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentunya masih banyak lagi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang mulia, yang banyak yang bisa kita baca di malam-malam hari atau di siang-siang hari, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni kita, termasuk dengan berbagai macam istighfar, ampunan, agar kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kita, sehingga kita termasuk hamba-Nya yang iman dan ihtisaban, yang penuh dengan iman, dengan pengharapan, dan agar kita diampuni segala dosa-dosa kita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.